Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Rizky Ramadhani, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokraт Indonesia, NPM 234111172, kelas MNJ 23C, akan mengerjakan tugas video tausiah. Dosen pengampu Bapak Asgaf Asnan Siregar, MH. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situations. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamiyah era, and the Islamic religion that we love. In this video, I will talk about ta'aruf. Video kali ini akan membahas tentang ta'aruf, teman-teman sekalian. Kita akan mengenal ta'aruf lebih dalam lagi. Baik, tanpa lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Pengertian. Ta'aruf merupakan satu di antara istilah yang kerap dibahas oleh kalangan pemuda-pemudi Islam ketika menapaki usia remaja hingga dewasa. Ta'aruf berasal dari kata ta'arafa, yaitu yata'arafu. Saya ulangi, ta'aruf berasal dari kata ta'arafa yata'arufu, yang berarti saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ta'aruf adalah perkenalan. Kemudian dalam konteks pernikahan, ta'aruf yang dimaksud ialah perkenalan dengan lawan jenis. Ini pengertian dari ta'aruf, teman-teman. Next, tujuan ta'aruf. Pada prinsipnya, tujuan ta'aruf yaitu mencari jodoh yang sesuai, sekufu, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada niatan mencoba dalam hal perjodohan. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui data valid sesuai syariat Islam, misalnya data perilaku, pengalaman, sikap, cara hidup sehari-hari, dan lain-lainnya dari calon suami atau calon istri. Ini dia tujuan ta'aruf, teman-teman. Jadi tidak boleh disalahgunakan, apalagi sampai niatan hanya untuk mencoba-coba. Next, manfaat dari ta'aruf. Tentunya ada banyak sekali. Tapi di sini hanya saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, yakni terhindar dari zina. Jadi dalam prosesnya ada larangan bagi perempuan dan laki-laki untuk berduaan tanpa adanya pengawasan dari mahramnya. Selain itu, lebih dapat memastikan kepastian proses berlangsung. Yang kedua, lebih adil. Dalam hal ini, semua bebas bertanya dan harus dijawab sejujurnya tanpa harus ditutupi, karena ini proses membangun keterbukaan dalam pertukaran informasi. Dan yang ketiga, lebih efektif. Proses ta'aruf adalah proses cepat dan sesuai kesepakatan bersama. Jadi, tidak membuang-buang waktu dalam proses perkenalannya. Jika cocok, maka dilanjutkan ke jenjang yang serius. Next, model-model ta'aruf. Yang pertama, otoritas pembinaan. Pembinaan di sini adalah guru ngaji atau ustadz. Proses ta'aruf pada model ini berjalan ketat. Interaksi antara dua pasangan yang akan ta'aruf mendapat pengawasan intensif. Pertemuan-pertemuan harus dengan sepengetahuan pembina. Yang kedua, rekomendasi dari teman. Pada model ta'aruf ini, calon pendamping direkomendasikan oleh teman. Jika orang tersebut setuju, maka proses dilanjutkan dengan memberitahu kepada pembina.
Apabila pembina setuju, maka proses dilanjutkan atau teman yang direkomendasikan tersebut. Selanjutnya, apabila pembina setuju, maka proses dilanjutkan dengan mempertemukan kedua pasangan tersebut dengan ditandai pembina atau teman yang merekomendasikan tersebut. Yang ketiga, pilihan pribadi. Model ini tidak jauh berbeda dengan model kedua, yaitu rekomendasi teman. Dalam hal ini, orang yang akan ta'aruf adalah sudah pernah melihat calon yang akan berproses dalam ta'aruf tersebut. Cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan pembina atau orang lain. Next, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, datangi kedua orang tuanya, meminta restu gitu ya. Yang kedua, menjalin komunikasi, tentu karena kita akan mengadakan suatu yang sangat sakral gitu ya, pernikahan. Jadi kita harus menjalin komunikasi ini penting sekali. Yang ketiga, tidak berduaan karena ini masih proses menuju akad, jadi tidak boleh, masih belum mahram. Yang keempat, tundukkan pandangan. Tentu bukan hanya dalam tahapan ta'aruf teman-teman, bahwasanya menundukkan pandangan ini juga dianjurkan atau mungkin diharuskan juga pada kita bagi ikhwan maupun akhwat untuk menundukkan pandangan melihat lawan jenis gitu ya teman-teman. Ketika ikhwan melihat akhwat menundukkan pandangan, begitu pun juga sebaliknya. Yang kelima, sholat istikharah, menentukan sebuah pilihan gitu diperlukan sholat istikharah supaya hatinya mantap teman-teman. Yang keenam, menentukan waktu khitbah atau lamaran. Ini bisa dilakukan diskusi ya. Yang selanjutnya ya ini langsung akad, baru sah gitu pernikahannya. Next, jika teman-teman di sini ada yang ditanyakan, saya sangat welcome sekali. Insya Allah setahu saya akan berusaha menjawab. Namun jika pertanyaan dari teman-teman semua saya belum bisa untuk menjawab, mungkin saya akan tanyakan terlebih dahulu ke seorang ustadz untuk bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Di kolom komentar saya sangat terbuka untuk kita membuka sesi diskusi untuk berikutnya. Jadi teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada banyak sekali kesalahan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf karena saya di sini kita sedang sama-sama belajar, bukan untuk menjadi siapa yang terbaik, namun kita bersama-sama menjadi yang terbaik. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini bisa lanjut, sesi konten tentang tausiah ini bisa lanjut di video-video berikutnya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.